Pak, saya kerja di sini nih Pak, perusahaan pialang Pak, sebenarnya peluangnya bagus. Terus dia jawab, waduh Mas, saya itu sudah sering banget Mas dengar negatif tentang perusahaan pialang. Banyak teman-teman saya yang rugi lah. Begini Pak, Enaknya kalian bisa lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Tika channel Zituan. Yeah. Alhamdulillah, akhirnya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dulu buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah like channel ini ya. Akhirnya saya mencapai milestone 1000 subscriber. Alhamdulillah ya. Berkat kalian semua. Terima kasih selama ini buat dukungannya. Nah, hari ini saya berbagi ya, berbagi teman-teman. Buat teman-teman semuanya yang masih jadi sales, masih ada mungkin masih kerja di pialang, masih baru masuk ya, masih jadi BC atau masih jadi SBC di pialang dan belum closing ya. Kalian sekarang tidak punya closingan, dan paling sering itu ya di grup Telegram itu banyak sekali teman-teman sales broker yang mengeluh karena mereka susah untuk closing. Kenapa ya? Apakah data saya yang salah, atau cara-cara prospek saya yang salah, atau bagaimana? Nah, kita mulai dulu ya dari data. Datanya kalian valid apa enggak? Kita percepat aja biar tidak lama-lama. Data itu adalah elemen paling penting ketika kalian mau prospek. Nah, kenapa data itu penting? Data itu harus valid. Harus valid bener-bener. Orang yang punya duit nganggur atau punya duit dingin sebesar 100 juta rupiah itu harus valid dulu. Itu hal yang paling harus kalian perhatikan di awal. Kenapa? Karena percuma juga meskipun orangnya tertarik, meskipun orangnya mau closing dengan kalian, tapi kalau mereka tidak punya duit, percuma ya, percuma. Maka dari itu, data itu yang harus kalian utamakan dulu, harus valid. Orang punya 100 juta. Nah, kalau itu sudah valid, oke, kita move ke langkah nomor 2. Nah, yaitu adalah cara prospek atau cara mendekati customer. Nah, di awal pertama kali saya masuk di pialang, itu SOP-nya sudah kita hubungi orang, telepon, lalu minta, Pak, saya minta izin untuk bertemu Bapak hari ini jam segini. Saya ingin menjelaskan tentang sebuah prospek bisnis di bidang perdagangan berjangka dengan modal bla 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 ya. Apakah sampai sekarang kalian masih menerapkan itu? Kalau iya, berarti kalian salah. Kenapa? Karena metode telepon-telepon atau menghubungi orang seperti itu sudah dari zaman dulu. Itu sudah metode lama. Itu adalah metode yang sudah usang dan sudah tidak relevan lagi menurut saya. Ya, ini menurut saya. Itu sudah tidak relevan lagi untuk kita praktekkan dalam waktu yang seperti ini di zaman sekarang. Dimana zaman sekarang itu sudah zamannya digital. Orang-orang sudah gampang banget mendapatkan informasi. Orang mau cari informasi dimanapun itu bisa, apalagi di YouTube, di Google ya, atau di Instagram. Melihat banyaknya testimoni tentang pialang seperti ini. Akhirnya sebelum kalian prospek pun, sebelum kalian menjelaskan tentang peluang bisnisnya, orang sudah anti duluan. Bagaimana caranya orang mau closing kalau sudah seperti itu? Ya susah. Nah, kalian seharusnya itu harus bisa mencari cara-cara baru. Kok miring? Nah, mencari cara-cara baru. Orang itu ya, kalau dia mau cepat closing kepada orang, yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendapatkan trustnya dulu. Orang calon customer kita atau calon nasabah kita itu harus trust dulu kepada kita. Kalau orang sudah trust, apapun dia kasih ya. Kalau orang sudah trust, closing itu gampang. Nah,
Bagaimana caranya untuk mendapatkan trustnya? Ya, kalian harus dari awal melakukan pendekatan secara personal dulu. Sama seperti kalian ketika melakukan PDKT sama cewek atau lawan jenis kalian yang kalian taksir. Ya pasti gak mungkin kalian langsung tembak di awal, nggak mungkin. Kita harus melakukan pendekatan dulu, harus PDKT dulu. Misal kalau kalian melakukan sebuah PDKT itu melalui sosial media dulu. Nah, sosial media ini kalian like dulu video foto atau videonya. Kalian like postingannya, kalian komen SKS dan lain-lain. Syukur-syukur kalau dibalas, atau mungkin kalian DM dulu mereka, tanya-tanya tentang hobi-hobinya mereka, atau tanya-tanya tentang apa yang mereka posting di sosial media. Itu semua berpengaruh. Nah, kalau sudah muncul conversation atau sudah muncul engagement, komen kalian dibales atau DM kalian dibales, nah itu baru mulai muncul trust. Kalau mereka sudah bisa ketawa-ketawa bareng dengan kalian, itu alhamdulillah, itu berarti sudah positif, vibe-nya sudah positif terhadap kalian. Nah, disitulah baru kita sedikit-sedikit menjelaskan tentang begini. Pak, saya kerja di sini nih Pak, perusahaan pialang Pak, sebenarnya peluangnya bagus. Terus dia jawab, waduh Mas, saya itu sudah sering banget Mas dengar negatif tentang perusahaan pialang. Banyak teman-teman saya yang rugi lah. Begini Pak, penyebab temannya Bapak itu rugi seperti apa, bla bla bla. Itu kalian harus terus tanyakan, kalian gali terus, kenapa kok dia bisa negatif sama pialang. Kalian harus tanya terus. Dan ketika sudah mereka bisa menjawabnya, mereka bisa ngasih feedback kepada kalian, baru kalian jelaskan, ini loh Pak, seperti ini Pak, bla 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 bla. Penyebabnya perusahaan pialang itu seperti ini, bla 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 bla. Kalau perlu kasih video saya yang sudah saya buatkan itu ya. Seperti itu teman-teman. Nanti mungkin bakalan saya bahas lagi bagaimana sales melakukan presentasi seorang sales atau broker itu. Nah, kalian kalau ada pertanyaan, tanya-tanya di grup Telegram ya, atau komen bisa. Kalian mau tanya-tanya apapun silakan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, share ke sosial medianya. Dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.